Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Nah, siapa? Arum, Naila, Komala ya. Kemana itu Widi? Oh ya, itu perkemahan ya. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan absen kehadiran kalian dulu ya. Adino Yadila, Ande Serwan Azam, Ayu Anjani, Azlia Sodi, Azmi Ruliatul Fala, Bagus Nurhamdani. Oh iya, masih. Oke, sebelum saya mulai pembelajaran hari ini, silakan demi kelancaran dan demi diberkahinya pembelajaran hari ini, mohon untuk berdoa terlebih dahulu ya. Untuk yang memimpin doa pada kesempatan ini, silakan disiapkan Asmi. Kemudian membaca doa Raditu billah seperti biasa ya. Silakan. Doa dimulai. Nah, hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran PPKN ya. Kemarin kita sudah membahas tentang sistem pembagian kekuasaan di Indonesia, di mana sistem pembagian kekuasaan di Indonesia itu ada dua pendapat. Yang pertama pendapat dari John Locke, yang kedua pendapat dari Montesquieu. Nah, masih ingat tidak? Menurut John Locke, pembagian kekuasaan dibagi menjadi berapa? 3. Nah, yang pertama kekuasaan legislatif, kedua kekuasaan, ketiga kekuasaan federatif. Sedangkan menurut Montesquieu, sistem pembagian kekuasaan dibagi menjadi berapa? Sama, ada 3 ya. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ada lembaga pemerintah, ada kementerian, ada juga yang non kementerian. Itu nanti yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Nah, setelah pembelajaran ini diharapkan kalian nanti mampu menganalisis tentang lembaga-lembaga negara ya, baik itu kementerian maupun non kementerian. Begitupun dengan fungsi dan tugasnya, kalian bisa memahami itu ya. Kemudian selanjutnya setelah pembelajaran ini diharapkan juga kalian mampu mengidentifikasi kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Oke, untuk memompa semangat kita meskipun ini di jam pelajaran terakhir, tetap dengan seperti biasa kita suarakan yel-yelnya ya. Siapa kita? NKRI Pancasila SMK Maarif N1 Bantar Kaum. Oke, tepuk tangan.
kita dan menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita menyanyikan lagu nasional dulu ya, yaitu dari Sabang sampai Merauke, karena itulah negara kita ya, terdiri dari mulai dari Sabang sampai Merauke. Untuk itu saya harapkan kalian semangat menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan berdiri ya, berdiri. Nah, Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintah yang ditanganinya. Yang pertama, kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ada berapa ya? Ada 3. Yang pertama kementerian apa? Kedua? Ketiga? Kementerian Pertahanan. Ingat ya, kalau ada pertanyaan, kementerian yang nomenklaturnya disebutkan dengan jelas dan tegas di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu 3 kementerian ini: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan. Bukan pertanahan ya, tapi pertahanan. Oke. Kemudian kementerian yang kedua, kementerian yang mempunyai tugas penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam pencapaian tujuan kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional. Ada apa saja ya? Kementerian Agama, ada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, untuk kementerian nomor 4 dan 5 ini sekarang digabung. Sebelumnya Menteri Pendidikan, kemudian ditambah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang digabung lagi, disatukan lagi menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Itu. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Oke. Siapa? Tina. Oke, silakan. Nih. Coba. Berdiri. Silakan, Tina. Pak, apakah kementerian itu bersifat permanen atau sewaktu-waktu dapat dibubarkan? Oke, terima kasih. Silakan duduk. Sebelum saya jawab, apa ada yang mau jawab? Ada yang mau coba menjawab? Ayo, jangan takut salah. Jawab saja. Karin mau jawab? Atau Azmi mau jawab? Adin. Nah, ya. Apakah kementerian itu bersifat permanen atau sewaktu-waktu dapat dibubarkan? Oke. Tadi di awal saya sudah menyampaikan ya, kementerian itu diangkat langsung oleh
presiden sesuai dengan kebutuhannya. Berarti sifatnya tidak permanen. Kalau suatu saat nanti sudah tidak dibutuhkan, kementerian itu bisa dihapuskan atau dibubarkan. Gitu ya, benar ya. Jadi tidak bersifat permanen karena sewaktu-waktu bisa dapat dibubarkan. Oke, yang lain coba bisa. Oke, sini bisa pakai mic. Silakan. Yang lain coba menyimak pertanyaannya. Itu dulu. Barangkali kamu bisa menjawab. Pak, apakah seorang menteri boleh merangkap jabatan? Oke, seorang menteri boleh tidak merangkap jabatan. Ada yang bisa menjawab? Adik bisa jawab? Atau Windy bisa jawab tidak? Oke, saya tanya, kira-kira menurut kalian boleh nggak atau boleh tidak menteri itu jabatannya double-double? Hah? Ayo, tidak boleh apa boleh? Secara dilihat dari keetisan tidak boleh. Tidak boleh. Hah? MA, MK sama Windy. Ya, belakangnya Windy, belakangnya. Nah, terus Asmi yuk. Yang lain ikuti langsung otomatis. Ayo deh. Ayo, sampai sini, sampai tengah. Apa? MA. Nih, Tina. MA sama Tina, Din. Ayo. Sembarang. Ayo. MPR, Sofi. DPR sama itu konek. Nah itu konek. Ya, harus lihat sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok MA yang beranggotakan Ina Sofiatun, Fitriani, Aditya Hilal, dan Tommy Irfanifani dari 10 TKJ 1 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Urutan presiden beserta nama kabinetnya. Presiden yang pertama Insinyur Soekarno, nama kabinetnya presidensial. Presiden yang kedua Soeharto, nama kabinetnya pembangunan 1 sampai 7. Presiden yang ketiga B.J. Habibie, nama kabinetnya reformasi pembangunan. Presiden yang keempat Abdurrahman Wahid, nama kabinetnya Kabinet Persatuan Nasional. Presiden yang kelima Megawati Soekarno Putri, nama kabinetnya Kabinet Gotong Royong. Presiden yang keenam Susilo Bambang Yudhoyono, nama kabinetnya Kabinet Indonesia Bersatu 1 sampai 2. Untuk presiden yang terakhir yaitu Joko Widodo, nama kabinetnya Kabinet Kerja 1 sampai 2. Nama lembaga pemerintah dan kementerian beserta tugas dan fungsinya. Yang pertama, Badan Informasi Geospasial atau BIG menjalankan fungsi dalam perumusan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi geospasial. Yang kedua, Badan Intelijen Negara atau BIN menjalankan tugas pemerintahan. Oke ya, anak-anak yang saya cintai, sehingga kita berada pada akhir pembelajaran ya. Sebelum Bapak akhiri pembelajaran ini, Bapak mau tanya bagaimana pembelajaran hari ini? Capek? Lelah? Senang? Nah, bahagia? Ya,
ya saya juga isu haus juga dengan cuaca yang begitu panas, terik ya. Nah, tentunya keadaan apapun jangan pernah menyurutkan semangat kita dalam belajar. Apalagi sampai mengatakan, Pak, saya lelah dalam belajar. Jangan sampai, karena tidak ada kata lelah dalam belajar. Kalau kalian yang dari pondok pesantren mungkin tahu ya, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Apakah di sana ada kata-kata belajar sampai usia 35 tahun? Tidak ada. Maka di dalam nanti kalau kamu kuliah, ada mata kuliah yang namanya pengantar pendidikan. Ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Ya, itu materi yang kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga pembelajaran hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Setelah ini silakan kalian beres-beres, kemudian berdoa dan pulang ke rumah masing-masing. Jangan lupa sampaikan salam dari saya untuk Bapak Ibu. Saya Hadi, wallahu fiqh al-Muqtarid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.